Lagi dalam Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia 2022 dengan tema normalisasi kebijakan menuju pemulihan ekonomi Indonesia. Kita masih akan berada di klaster ketiga yaitu membahas mengenai industri dan juga perdagangan. Karena banyak sekali yang bisa dikutip, banyak sekali yang bisa diambil dalam klaster ini ya. Dan perbincangan juga masih akan dilanjutkan tentunya bersama dengan Erick Thohir, Menteri BUMN, Mahendra Rianto, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Ibu Henry Saparini dari Core Indonesia dan Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Dan masih dipandu oleh Ibu Afiliani. Silakan Ibu. Terima kasih. Mungkin sebelum ke Pak Erick lagi saya sedikit ke Mbak Henry nih. Mbak Henry kalau kita lihat kan tadi Pak Erick sudah banyak menyampaikan ya apa yang dilakukan oleh BUMN sebenarnya. Tapi kan kalau kita lihat dari private atau dari swasta ya ini belum banyak yang berubah gitu. Artinya melakukan kemitraan ya. Bahkan kalau kita lihat CSR daripada private itu lebih banyak ya udahlah pokoknya ada CSR. Tapi tidak bermultiplier efek terhadap masyarakat sekitar atau terhadap ekonomi secara keseluruhan. Gimana nih supaya memacu mereka itu CSR-nya paling tidak apa yang seperti dilakukan oleh BUMN lah. Ya, kalau BUMN tadi kan memang istilah yang saya gunakan adalah digerakkan. Iya. Jadi karena BUMN itu semua ada di bawah Pak Erick, maka mau Lebih membuat mudah. ekosistem ini dulu, ekosistem yang ini yang duluan, itu bisa dilakukan. Nah kalau swasta, ini kan mestinya mereka hanya dengan kebijakan. Oke. Nah, mana diberikan insentif apa mereka untuk bisa menyerap misalnya nih sekarang impor kita untuk tepung tapioka mungkin lebih 7 triliun. Iya. Apa insentif yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mereka membutuhkan tepung tapioka besar agar mereka bisa menyerap gitu. Karena di situ ada isu kualitas, ada isu harga gitu. Nah, Iya. harus ada desain kebijakan yang bisa mendorong tadi ada business linkage di antara mereka. Itu memang yang problem Mbak. Jadi di Iya. Indonesia itu sangat rendah. Business linkage antara industri besar dengan industri kecil atau supplier dengan pembelinya Iya, iya. itu di bawah 20%. Oke. Nah, jadi ini kan harus didesain. Betul. Jadi harus ada tangan dari pemerintah untuk Jadi, mendesain yang mana dulu. insentif ya, melalui insentif. Nah, jadi- Makanya tadi Mbak bilang jangan sektornya kebanyakan yang akhirnya bingung sendiri insentifnya gitu. Jadi harus fokus. Ya karena memang kita harus pakai prioritas. Kalau memang sekarang kita prioritasnya adalah pangan dan energi, karena oke. memang itu yang menjadi permasalahan utama, maka kita memerlukan kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif. Ya. Sehingga tidak berhenti di sini. Karena tidak bisa melaju lagi, nggak ada yang mau beli seperti Mbak Afi tadi bilang. Tapi ini memang memungkinkan sehingga ada linkage tadi. Oke. Kalau misalnya Menko Perekonomian memilih 100 barang Ya. untuk import substitution strategy. Substitusi. Ya substitusi ya. Yang bisa menyerap produk-produk UMKM. Saya rasa itu bisa dilakukan. Gitu. Ya, Tapi setuju. memang perlu ada dukungan kebijakan. Iya. Tidak bisa hanya mohon pelaku usaha untuk bisa menyerap produk dalam negeri. Nggak akan Nggak bisa. akan mungkin. Nggak akan mungkin. Oke. Tadi Pak Erick contohnya Iya. itu kan sudah dengan desain kebijakan Betul. untuk khusus Khusus BUMN. BUMN, Kita ya. memerlukan itu untuk Oke. swasta. Menarik sekali Mbak. Mas Tauhid ini kalau kita bicara lagi UKM nih kalau khususnya adalah industri ya. Sekarang ini kan perdagangan masih mendominasi. Bahkan ketika kita bicara makin ke sini tuh global value chain dari UKM tuh makin rendah, tidak makin naik gitu. Nah, ini gimana mendesain agar mereka itu bisa masuk pada bagian dari supply chain itu sendiri. Tadi BUMN, apakah BUMN yang sudah dilakukan itu bisa nanti akan mendorong menjadi bagian dari global value chain khususnya adalah industri UKM? Ya, saya kira memang banyak alternatif yang bisa dilakukan agar UMKM kita menjadi bagian dari supply chain ya. Yang pertama tentu saja dari kebijakan ya. Dari kebijakan menjadi satu keharusan bagi para pelaku usaha ketika mulai investasi sudah harus membangun mitra. Gitu. Apapun bentuknya, apakah pada komponen misalnya di otomotif, mereka harus bermitra dengan perusahaan industri dan baja di dalam negeri begitu. Yeah. Ketika investasi masuk di industri otomotif begitu. Jadi industri baja kita terlibat dalam supply chain dunia. Yeah, Nah, itu baru satu sisi. Yang kedua adalah dari sisi kalau kita lihat dari sisi tata kelola ya. Diberikan kepercayaan bagi industri lokal mengembangkan ya produk-produk yang memang untuk pasar spesifik di dalam negeri dan tidak ada di market global begitu ya. Jadi harus memilih ya. Mulai-milih. Jadi apakah mulai dari desain yang sederhana
yang mudah ditiru dan sebagainya sampai memiliki kapasitas sendiri membangun produk industri tersebut agar diterima pasar lokal. Nah, dulu kalau kita belajar kenapa Korea, Jepang, kemudian China terakhir bisa meniru produk-produk barat karena mereka diberikan kemampuan untuk meniru, untuk memproduksi sendiri dengan bahan yang sederhana. Lama-kelamaan mereka belajar memperbaiki struktur desain, bahan baku, metalurgi dan sebagainya sampai ke industri besi baja, kimia sehingga mereka punya kemampuan. Nah, kita harus didorong untuk seperti itu. Baru ke yang lebih tinggi adalah mengembangkan misalnya dari si manajemen mengembangkan produk OEM ya atau original ya yang memang sesuai dengan standar global walaupun masih merek internasional. Nah, ini kan belum ada begitu ya. Sehingga lama-kelamaan kalau perusahaan globalnya memberikan kepercayaan, dia bisa mengalihkan begitu. Itu yang dilakukan beberapa negara maju sehingga katakanlah mereka akhirnya punya merek sendiri ataupun bisa mengakuisisi kalau misalnya punya kapitalisasi yang sangat besar begitu. Saya kira banyak metode bisa kita lakukan agar kita masuk dalam situasi tersebut. Tapi yang lebih penting adalah pada level yang basic adalah membangun kapasitas dari UMKM itu sendiri, apakah SDM, infrastruktur, kapasitas inovasi dan itu penting. Satu hal peran pemerintah saya kira di samping kebijakan yang mendorong R&D dari segi anggaran. Nah, ini yang kurang. Kita hanya 0,02%, ya sangat kurang sekali begitu. Kementerian Perindustrian misalnya hanya 50 miliar, sangat kecil sekali untuk mendorong R&D. Apalagi swasta, meskipun sudah ada super deduction tax untuk produk industri, tapi tetap saja mereka lebih senang menggunakan franchise teknologi yang sudah maju gitu. Kita lebih senang beli produk impor teknologi dari lain. Nah, ini kan kelihatan kalau lihat dari data importasi, mesin dan peralatan itu paling tinggi. Nah, itu dibandingkan yang lain. Nah, itulah kelemahan kita. Baik, gitu. Terima kasih Pak Tauhid. Pak Erik, ini ada yang menarik gini. Banyak yang tanya, ketika kita bicara banyak negara lain itu berinvestasi ke negara lain lagi gitu ya. Nah, gimana dengan BUMN kita gitu, bagaimana mereka bisa go global ya, misalnya kayak peternakan ya, kan bisa kita pengusaha kita beternak di Australia, nanti sapinya masuk ke Indonesia gitu. Nah, ini pangan kita kan butuh seperti itu gitu. Nah, ini apakah juga sudah ada dalam tatanan di BUMN itu adalah justru go global? Selama itu bagian memperbaiki supply chain kita itu diharuskan. Jangan sampai juga kita sekedar misalnya investasi ke luar negeri hanya gaya-gayaan. Betul. Tapi itu harus menjadi bagian supply chain. Contoh misalnya, kalau kita investasi di industri peternakan, ya itu karena alasannya kita import sapi luar biasa. Susu aja kita import 80%. Benar. Bagaimana anak-anak Indonesia ke depan bisa lebih baik secara pemikiran, badan yang sehat semua. Ketika mayoritas import itu. Makanya stunting masih tinggi di Indonesia. Benar. Jadi kalau untuk supply chain harus. Dan tinggal kembali dari DPR, BPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian mendukung. Jangan sampai nanti dianggap ini kerugian negara. Kenapa? Karena dalam investasi itu pasti ada resiko. Betul. Pasti ada resiko. Tapi kalau ini menjadi kesepakatan bersama sebagai blueprint nasional kita, kenapa tidak? China membeli banyak perusahaan mobil di luar negeri. Betul. Dan sekarang teknologinya di China. Betul. Bahkan lebih bagus dari perusahaan yang mereka beli awalnya. Nah, hal-hal itu sesuatu yang saya rasa baik selama punya kesepakatan. Dan saya ingin menitipkan justru ada satu yang lebih penting. 4.800 triliun digital ekonomi kita tahun 2030. Tinggal 8 tahun lagi. Betul. Sebentar itu. Bukan waktu yang lama. 4.800 triliun. Nah, ini justru kenapa kita juga tadi sepakat sama Ibu. Bagaimana kita harus mendorong juga kebijakan digital ekonomi kita. Kembali bukan anti asing. Betul. Tetapi kalau contoh market daripada game. Game ini Bisa sekarang sekali. jadi pekerjaan. Dan itu Dan tinggi ini sekali. ada nilai transaksi keuangannya. Iya. Nah, kalau kita tidak tadi punya policy digital ekonomi. Ketika kita membangun UMKM ya. Tiba-tiba ada sebuah grup beli Pepsodent 1 juta. Lalu gratis ongkos kirim.
Waktu beli ya Pepsodent 1 juta sudah ada diskon berapa? Iya. UMKM bisa beli berapa? 100. Lalu mesti jual di warung. Nggak masuk. Nggak masuk. Iya. Inilah kenapa competitiveness daripada supply chains harus diperbaiki dengan policy digital ekonomi juga. Betul, betul. Nah ini yang saya rasa kembali sepakat dengan kebijakan-kebijakan itu. Baik, terima kasih Pak Erik. Ya, kita sudah menyelesaikan di klaster 3. Silakan Mbak. Baik, klaster 3 sudah selesai dengan pembahasan yang sangat menarik. Masih ada klaster selanjutnya lagi untuk pembahasan pada hari ini tentunya ya. Siapkan lagi semangat Anda untuk melanjutkan klaster berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Tetaplah bersama kami di Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia. Normalisasi kebijakan menjadi menuju pemulihan ekonomi Indonesia. Segera kembali sesaat lagi.